dan itu juga Bu Budi materi kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya dapat berkumpul kembali melalui Zoom meeting yang alhamdulillah pada siang hari ini mudah-mudahan tetap semangat ya teman-teman. Setelah tadi yang kelompok 1 dan kelompok 2 sudah melakukan coaching, kemudian untuk yang kelompok 3 dan 4 akan coaching setelah pembelajaran ini. Baik teman-teman, untuk siang hari ini sesi kronis untuk pembelajaran materi agenda 3 akan kita lanjutkan. Kemarin sudah agenda 3 untuk pertemuan pertama dan sekarang untuk pertemuan kedua yang sebetulnya ini nanti akan menjadi bahan bagi panjenengan dalam menyusun rancangan aktualisasi ataupun laporan aktualisasi dan bekal untuk coaching dalam aktualisasi. Ya. Teman-teman, marilah kita mulai kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Budi, jika Bu Budi sudah siap untuk waktu dan room meeting, kami serahkan sepenuhnya ke Bu Budi. Ya, baik. Makasih Mbak Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, kita bertemu lagi di hari ke-11 ya. Ini hari ke-11 dan alhamdulillah dan semoga semuanya sehat semuanya. Baik, Mbak Umul, mungkin kalau jenengan ada pekerjaan yang lain, monggo dilanjutkan. Kalau tidak, di sini juga bagus. Nyambinya, Bu. Oke, monggo sambil nyambi, tidak apa-apa. Baik, adik-adik, Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Sehat. luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Coba cek yang dulu sebentar. Alhamdulillah sudah muncul semuanya wajahnya, nggih. Background juga sudah bagus, tidak blur, tidak wajahnya sudah kelihatan. Nih, Pak Jidan nih di dalam kok wis hilang nih. Pak Jidan Akmal, mana ini? Jidan, coba nanti kita cek ya, Jidan Akmal. Oke. Coba ada yang pamit ke toilet enggak ini? Biasanya pamitan ini sudah nih. Tidak ada. Oh, ini yang izin ke belakang Bu Karisa. Pak Salam. Oh, tidak. Bu Karisa saja. Oke. Jidan Akmal. Mbak Umul nanti ini tolong dicek ya, Jidan Akmal. Ibu, ini juga ada satu yang belum masuk juga. Totalnya kita 41, tapi baru 40 sambil saya. Berarti kan kurang satu, nggih. Nggih. Ya, siapa tahu dia nggak suka jadi CPNS itu. Mungkin bisa ditandai toh. Nggih. Oke. Maksudnya saya bicara gini itu untuk pembelajaran yang lain juga, nggih. Itu. Nah, biasalah kalau di mana-mana itu yang sregep itu yang kena awune. Nah, yang tidak sregep itu yang aman. Tapi sebagai pembelajaran ya adik Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya jenengan suatu saat karena satu halangan yang tidak diketahui, ya memang jenengan tidak bisa menghindari itu. Mungkin telat atau mungkin apa, jangan lupa pamit ke panitia, kemudian atau ke narasumbernya, misalnya sedang yang tadi kejadian kan karena bimbingan yang 6 JP itu mau menghadapi ujian seminar LA
laporan aktualisasi itu di perjalanan. Nah, sampai di BD kan tidak tanya temannya apa saja yang disampaikan dari coach. Nah, itu mengakibatkan judulnya juga masih keliru. Oke, jadi kalau misalnya jenengan pas hari bimbingan yang 6 JP itu menjelang ujian laporan aktualisasi itu, kan ada yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa nanti tanya rekamannya kalau perlu. Oke, rekamannya minta, kemudian nanti apa saja tuh isinya gitu. Sehingga misalnya sudah sampai di BDK itu bisa membenahi. Oke. Itu hanya untuk pembelajaran dari temuan-temuan ketika ada bimbingan. Ini Pak Zidan memang wujudnya belum ada ya. Baik, nah kita hari ini itu akan membahas hasil pekerjaan Bapak Ibu semuanya, tapi sebelumnya saya share tugas dulu nggih. Saya jelaskan nanti takutnya itu lupa, malah repot. Nggih. Oke, bentar saya share dulu yang kemarin sudah saya share melalui chat tuh. Mohon izin Bu, Nggih. ini Mas Zidan sedang record. Nah mungkin teman-teman yang selain Mas Zidan yang record, jadi Mas Zidan kayak terkendala sinyal. Jadi kalau record itu nggak bisa untuk on cam gitu. Oh gitu. Yang Nggih. record lain Mas Zidan aja. Niki, ini yang record itu ada 3 orang. Jadi kalau misalnya Mas Zidan itu stop record itu tidak bakalan putus. Nggak masalah. Udah saya WA di grup. Hmm. Jadi monggo tidak jadi alasan untuk oke. Berarti bisa Mas Zidannya bisa stop record ya? Oke, bisa Nggih. bisa stop record ya Izin, karena Bu. yang lain backup nih. Nah, muncul sekarang. Oke. Ini Nggih, Mbak jadi Aprilia, Mbak Dana Purani. yang kelompok 4 ya. Ya, ini terus Mas Muhammad ini ya yang record. Nah, itu ngerecord 3 orang, jadi nanti bisa kan ada 1, 2, kemudian ada kelompok 3. Nah, mungkin nanti bisa kelompok 3 untuk Iya. share. Kalau enggak di share-nya di Mm-mm. grup besar nanti biar bisa Nggih. diakses yang lain. Betul. Dan ini alhamdulillah kayaknya meskipun Pak Zidan muncul, wajahnya tetap bisa record. Aman ya Pak ya? 2 device, Bu. Oh, 2 device. Oh, nggih. Ya nanti kalau misalnya kejadian yang sama, itu jenengan cukup bilang ke teman-teman, mungkin ada yang bisa menggantikan gitu. Ya Mbak Umul. Betul, Bu, betul. Nggih. Bisa Baik. dikomunikasikan Nggih. dengan yang lain. Daripada nanti Ya, jadi Bu, ya. temuan kok tidak muncul kan repot. Oke, karena Nggih. kita dibiasakan nih karena nanti barangkali panjenengan semuanya itu ketemu dengan pengajar kebijakan yang Nah, betul. orangnya saklek seperti Yang yang kemarin saya beberapa ceritakan itu ya Mbak Umul ya. nggih, betul beberapa Mm-mm. waktu yang lalu sampai menghubungi rektornya ya Bu Mm-mm. karena tidak merespon. Oke, jadi mending Gitu. karena tidak merespon akhirnya diminta nomor WA-nya dan menghubungi pimpinannya. Seperti itu. Mm-mm. Oke. Jadi kasihan juga, satu kasihan tapi ya gimana resikonya. Nggih, Ini untuk pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya, baik, kita mulai nggih Mbak nggih. Ini kayaknya sudah muncul betul. semuanya. Nggih. Baik, ini kita share tugas dulu. Nanti takutnya keasikan dengan LK-nya itu jadi terlewatkan. Ya, jadi kita akan membahas LK-nya dulu. Nah, untuk LK 4 itu silahkan membuat tugas learning journal kedua, ya. Sama persis, tapi isinya adalah kegiatan hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Cukup jelas ya? Uploadnya H11, jadi sekarang. Jamnya jam 23.59, ya. Gitu. Kemudian untuk tugas berikutnya adalah tugas LK. Nah, ini tugasnya individu, bukan kelompok. Ini isu, sumber isu, dan
materi, ya, deskripsi keterkaitan antara isu dengan MP agenda 3, ya, tentukan isunya itu minimal 5, ya. Nih, tentukan isu sejumlah 5 yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Bapak Ibu, ya. Kemudian tentukan sumber isunya, manajemen ASN atau smart ASN. Kemudian deskripsikan. Nah, deskripsi itu isinya adalah ini. Deskripsikan kelemahannya itu bagian sumber manajemen ASN atau smart ASN. Nah, kelemahannya tuh di bagian mananya? Oke. Sesuaikan dengan job desk tugas Bapak Ibu sendiri. Kemudian data pendukungnya apa? Ya, itu. Lebih bagus lagi kalau data pendukungnya itu selain narasi itu juga ada data kuantitatif. Itu akan lebih memudahkan melihatnya. Ya. Nah, tuliskan isunya itu di sini nih sebanyak 5. Ya. Nah, ini 5. Kemudian buatlah isu dengan kriteria yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu dimulai dengan kalimat negatif, ya, misalnya kurangnya apa, kemudian kurang optimalnya, kurang inovasinya, kemudian belum tersedianya, kemudian apa lagi ya, kurang optimalnya, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian sumber isunya apa? Apakah smart ASN? Maka nanti dijelaskan di sini. Ya. Nah, kemudian setelah menentukan isu, maka Bapak Ibu diminta untuk melakukan tapisan isu. Ya. Tapisan isu itu menapis isu-isu yang 5 tadi dan membuat peringkat keurgensiannya, kemudian aktualnya, kemudian sesuai dengan APKL ini, ya, dan juga USG. Jadi APKL itu nanti 5, USG nanti lebih ringkes, yang paling penting yang mana, menjadi 3, dan nanti ditentukan core isunya, dan itu akan menjadi kepala dari fishbone. Okay. Jadi core isu nanti letaknya ada di kepala ikan. Okay. Gitu. Sehingga menghasilkan core isu dan akar permasalahannya. Okay. Kemudian bentar, saya perlihatkan contohnya langsung. Nah, ini misalnya ya, di contoh rancangan aktualisasi Laili Rahmadini. Misalnya nih. Ya. Ini di bab 2 ya, Bapak Ibu. Nanti kalau jenengan mau mencermati, bukalah. Oh, kalau yang ini di bab 3. Tapi kalau di panduan itu masuknya di bab 2. Ya. Nanti sambil kita lihat panduannya. Nah, jadi nanti jenengan mengidentifikasi 5 isu, boleh dituliskan dalam bentuk narasi seperti ini, tapi isinya sama, nggih? Yaitu nanti akan ada deskripsinya dan juga ada datanya, seperti ini, atau ditulis dalam bentuk tabel, ya, seperti ini. Ini kebetulan kalau Laili ini membuat 2 macam, yaitu narasi dan juga dalam bentuk tabel. Nih, seperti ini, nggih? Ini hanya di sini kan data-data belum ada, maka jangan lupa tuliskan datanya. Untuk apa tuh sebetulnya kok data harus ada? Supaya itu bukan sekedar asumsi belaka. Atau naik bahasa bukan ilmiah itu fitnah. Ya. Nah, kemudian dari 5 isu itu nanti jenengan bisa langsung tetapkan menjadi core isu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Dengan analisis isu dengan metode APKL. Nah, seperti ini dilihat dari aktualnya, ya, artinya masalah itu benar-benar terjadi dan akan menjadi tanggung jawab dari
ASN itu dan banyak dibicarakan, hangat, kontekstual, ya, dari aktualnya itu, kemudian problematik, artinya isu itu betul-betul memang menyimpang dari harapan dan itu nanti akan menyebabkan satu masalah lagi jika tidak segera dicarikan pemecahannya. Ya, jadi kalau bahasanya Pegadian itu memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah. Nah, kalau masalah ini kalau tidak dipecahkan akan tumbuh masalah yang lain. Gitu. Kemudian K-nya apa? Kekhalayakan. Artinya isu itu secara langsung menyangkut orang banyak atau pelanggan atau user dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang tertentu saja. Jadi misalnya yang bermasalah kok dari satu kelas kok hanya satu, nah tidak perlu menggunakan ini, ya bisa langsung pendekatan humanistik saja, face to face atau apa. Nah di sini masalahnya atau isunya itu harus menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Kemudian layak, artinya merupakan upaya untuk mempelajari atau menganalisis permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Nah, dari APKL itu nanti maka bisa dibuatkan peringkatnya. Mana yang paling A, mana yang paling P, mana yang paling K, dan mana yang paling L, gitu. Ya. Nah, setelah APKL sudah di ranking, maka nanti ditinjau lagi, dianalisis lagi melalui metode USG. Ya. Dilihat dari urgensinya. Ya. Urgensinya itu kepentingannya. Seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas. Ya. Atau ditindaklanjuti. Kemudian seriousness-nya. Seberapa seriusnya. Dan kemudian grow-nya. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani secara cepat. Ya, nanti jenengan analisis, nanti akan muncul peringkatnya. Ya. Nah, nanti kan dari sana kan muncul peringkat 1 itu yang nanti dijadikan core issue. Ya, core issue. Ingat nih, core issue tetap masih kalimat negatif dan belum mengandung solusi. Ya. Nah, nanti dari USG itu nanti akan dianalisis menggunakan diagram fishbone. Ya. Nih, nampak tuh? Yang di layar Bapak Ibu apa? Nambah Bu, nambah analisis isu. Analisis ya. Nampak, Bu. Berarti Diagram betul. fishbone, Bu. Baik, jadi betul ya. Nah, nanti silahkan ini ditulis di sini APKL-nya seperti apa, USG-nya bagaimana, dari fishbone-nya seperti apa. Ya. Dan jangan lupa, untuk fishbone itu tidak sembarangan ngarang ya Bapak Ibu. Di sini kan core issue. Core issue harus sama loh ya. Dan kepalanya jangan ganti. Apakah pernah terjadi? Pernah. Antara core issue dengan kepala ikan itu beda kan, bikin pening lagi ya. Sama, lah nanti dianalisis, dicari akar penyebabnya. Ya, baik dari man-nya, terus kemudian metodenya, miliunya, ataupun materialnya. Ya. Jadi 4M. Meskipun kadang-kadang muncul 5M, yaitu anggaran. Ya, misalnya ada yang mengusulkan pengadaan WA. Berarti kan sudah ada HP-nya belum? Kemudian kartunya sudah ada belum? Kemudian biaya pemeliharaan maintenance WA bagaimana? Misalnya seperti itu. Tapi umumnya hanya 4. Nah, nanti ketika membuat akar penyebabnya, itu hati-hati nggih. Karena apa? Akar penyebab di 4M itu nanti bisa dijadikan kegiatan atau tahapan kegiatan di matrik. Ya, di matrik rancangan aktualisasi. Ya. Contohnya ini, Bapak Ibu coba ini, di surrounding itu mungkin milieu ya, belum adanya sarana pengaduan di area pelayanan
kunjungan misalnya. Maka nanti ada kemungkinan di kegiatan itu salah satunya adalah apa? Pengadaan layanan pengaduan misalnya. Ya, atau yang lain ini misalnya apa ya ini tentang apa ini judulnya? Ketidakpuasan terhadap pelayanan. Nah, ini misalnya ini ya. Kemudian informasi masih sering disampaikan secara lisan. Nah, ini mungkin salah satunya adalah pengadaan layanan informasi secara entah secara online atau apa. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari Fishbone, maka nanti akan ditentukan gagasan dan kegiatan pemecahan core issue. Nah, jenengan tuliskan gagasan pemecahan core issue. Nah, ini adalah apa? Perubahan kalimat core issue menjadi judul. Ya. Berarti di sini sudah apa kalau ada judul itu? Nah, minimal di sini paling tidak ada berapa? Mungkin 3W plus H. Ya. Nah, di sini bisa lebih dirinci. Nih, apa yang mau Anda lakukan? Misalnya, apa yang mau dilakukan? Misalnya kalau masih rendahnya, berarti apa? Perlu peningkatan. Nah, berarti apa yang mau Anda lakukan? Berarti apa? Peningkatan. Misalnya belum optimal, berarti apa yang mau Anda lakukan? Optimalisasi. Optimalisasi. Belum adanya, berarti Pengadaan. pengadaan. Misalnya nih, apa yang mau Anda lakukan? Berarti misalnya peningkatan. Nah, peningkatan apa? Ini kan masih menjawab apa ya? Apa yang mau Anda lakukan? Misalnya peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan misalnya minat dan hasil belajar. Misalnya loh ini ya. Misal. Nah, kemudian terhadap apa peningkatan itu? Ya, misalnya terhadap apa? Misalnya pada materi bahasa Arab. Mungkin tuh ini. Ya, berarti ini. Tadi kan apa yang Anda mau lakukan, kemudian terhadap apa? Nah, ini misalnya gini. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, ini yang penting ini. Piye carane bahasa Jawa nih? Dengan apa atau bagaimana caranya? Nah, kan gitu. Maka ini dengan apa? Dengan metode Dengan atau bahasa pembelajaran. melalui. Gitu. Melalui apa? Misalnya melalui metode CTL. Nah, misalnya metode CTL. Pak Zainuddin itu kan kemarin itu di Kemenak ya? Kanwil ya? Bu, di kantor Kemenak, Bu. Oh, Kemenak. Nah, bagaimana caranya? Melalui metode CTL. Boleh nih. Ya. Terus pada siapa? Nah, berarti kan di sini who, toh? Misalnya, berarti apa? Bagi siswa, misalnya. Nah, siswa kelas berapa? Misalnya, kelas 10. Kelas 10 itu Romawi ya. Kelas 10. Apakah kelas 10 semua atau tidak? Terserah jenengan. Misalnya kelas 10-nya itu ada 10, padahal jenengan hanya mengajar di kelas 10 1 dan 2. Maka nanti masuknya di ruang lingkup di latar belakang. Gitu ya pembatasannya. Nah, terakhir di mana? Nah, ini di mana? Misalnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota, misalnya Kota Semarang, misalnya gitu. Ya. Nah, jadi ini jelas ya Bapak Ibu. Selesaikan dulu. Saya tidak akan miringkan biar jelas. Ya. Ini.
Misalnya, ya. CTL-nya gimana yang bagus? Kalau ini judul, gimana? Tidak boleh disingkat. Ya. Ya. Nih, jadi kalau di judul tidak boleh disingkat. Kontekstual teaching learning. Nah, gitu nggih. Lalu nanti kalau ada KUA atau Kemenak itu juga tidak boleh disingkat. Nggih. SOP itu juga tidak boleh disingkat. Takutnya nanti jadi SOP ikan nila atau SOP yang lain. Nggih. Barangkali nanti ada yang buat. Sampai di sini jelas nggih. Jadi yang namanya judul itu adalah isu yang sudah dihilangkan kalimat negatifnya dan sudah mengandung how. Nih, bagaimana caranya. Ini nggih. Jadi penting di sini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nggih. Nah, dari sini maka nanti jenengan diminta untuk membuat ini kegiatan pemecahan core isu. Nah, buatkan minimal 5 kegiatan sebagai realisasi gagasan pemecahan core isu. Oke. Oke. Nah, nanti konsultasi atau apa dan perencanaan misalnya ya. Ini bisa saja konsultasi dan perencanaan terserah jenengan. Ya. Nah, berarti tahap kedua yang apa? Tuh. Kemudian tahapannya. Sudah ada contohnya belum? Sudah. Ya, tapi nanti buatlah minimal 5 kegiatan. Kalau di sini kan 8 ya. Nih, tapi buatlah minimal 5. Jangan banyak-banyak. Karena sebetulnya langkah 5 itu sudah bagus. Oke. Tinggal nanti jangan mungkin Kak melihatnya kok kegiatan saya banyak banget nih. Nah, berarti ada tahap tertentu yang tahapan tertentu yang sebetulnya bisa dimasukkan ke kegiatan. Begitu ya. Nih. Ada pertanyaan? Ada? Izin masuk, Bu. Izin masuk. Ya, untuk apa? Untuk yang KUA tadi itu berarti KU ditulis kantor urusan agama Iya, atau nggih. oh, Kalau nggih. nggih, Kalau ini pokoknya kan di cover itu harus panjang semua. berarti Cover. kantor urusan Mm-mm. agama Iya. kecamatan mana gitu, nggih. Mm-mm. Sebetulnya tata cara penulisan RA itu sama dengan tata tulis KTI. Misalnya deskripsi itu. Judul itu kan panjang semua kan? Nah, kemudian setelah di cover itu, maka di latar belakang, misalnya, di cover itu kan kantor urusan agama. Nah, nanti di latar belakang jenengan menyebut lagi nggak KUA itu? Menyebut. Nah, nek menyebut itu gini, kalimat pertama itu panjangnya dulu, kantor urusan agama dalam kurung KUA. Ya. Berarti penyingkatan pertama ada di mana kira-kira? Di awal, Bu, latar belakang. Nah, di situ baru betul. Jangan sampai muncul di atas, di cover, yaitu di judul, itu kantor urusan agama dalam kurung KUA. Nanti tidak jadi temuan tadi terjadi gitu. Nah, ya, ada lagi pertanyaan? Cukup nggak ya? Nah, ini Izin menanya, ya, monggo. izin menanyakan Ibu. Mohon maaf Iya. sebelumnya. Saya terpental dari Zoom Ibu, Oh, sedang berusaha menghidupkan lagi ya. laptopnya. Izin saya sampaikan lewat koneksi HP ini. Iya. Menanyakan untuk tadi kan dibahas sebab-sebab di Fishbone bisa menjadikan kegiatan penyelesaian masalah. Iya. Sebentar, saya Sebabnya juga mau kan ngecas sebentar. Ditahan dulu, saya mau Oke. ngecas. Ya. Paling coba nanti selesai kayak saya tuh bisa paling sibuk.
Oh, alah. Bisa mengatur. Aku nanti tak tahu. Terus kursus tak jumpa barang mampu udah dealing semua. Keliru. Nah, sudah. Nggih, Ibu. Betul, Pak Zen. Untuk tadi kan akar-akar sebab masalah di Fishbone kan dijelaskan Ibu. Dari Ya. akar itu muncul kegiatan penyelesaian yang bisa menjadi judul aktualisasi. Ya. Kita kan nanti pasti memilih satu kegiatan Ya. Ibu. Tidak mungkin kan banyak Oh, kegiatan. kegiatannya 5. Akankah kegiatannya 5 Ibu? Iya, Maksudnya untuk minimal yang 5. menjadi judul. Oh. Yang menjadi judul. Oh, judul itu how bukan Oh kegiatan. ya. Nggih. Oh nggih. Mm-mm. Akankah nanti menjadi pertanyaan ketika penjelasan di BDK? Sebab-sebabnya banyak Mas, tapi kenapa kok inti kegiatannya di aktualisasi how-nya kok cuma satu? Ada beberapa yang belum terselesaikan. Apakah kita harus sesuaikan dengan rencana judul aktualisasi kita, atau segala kemungkinan sebab yang ada di inti permasalahan, Ibu? Iya. Jadi kalau how misalnya pembelajaran dengan CTL tadi kan? Halo. Nggih, Nah, nggih. CTL itu kan baru how-nya. Nah, untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan CTL, Nggih, berarti kan isunya kan kurang inovasinya kan? nggih, Bu. Nah, kurang inovasinya kan antara lain apa? Katakanlah Nggih. manusia. Ini di layar kan kelihatan ya? Ada, Nih. Bu. Nggih. Ya, Lihat. tapi ini bukan contoh CTL ya. Nah, misalnya di Nggih. main-nya apa? Misalnya main-nya itu berarti kan guru. Nah, gurunya belum masih jarang yang memiliki kemampuan tentang pembelajaran dengan student centered learning. Nggih. Misalnya kan gitu tuh. Nah, kemudian itu manusianya, di gurunya misalnya. Kemudian di medianya berarti Oh kan nggih. tetap terkait Berarti kan? Nah, misalnya ketika mau melaksanakan CTL kan otomatis guru nggih. itu harus menyiapkan Nggih. media yang Nggih. sesuai untuk CTL kan? Nah, maka nanti di sini Nggih, juga siap, nggih. media. Media termasuk di situ media adalah apa? Modul ajarnya misalnya. Nah, RPP Nggih. kalau zaman biyen, Nggih. zaman dulu Satu lembar. ya. Nah, oh yang jenengan ngalamin itu Nggih, ya. Bu. Ya, ya kalau sekarang enggak satu lembar ya, Pak. Misalnya berarti kan medianya mungkin guru-guru misalnya belum menggunakan media tidak teknologi ya, material, Metode. metode. Nah, berarti metodenya apa? Sebagian guru mungkin, nah sebagian guru itu juga harus jelas loh Pak, berapa Subjek. dari Ya. berapa, belum terbiasa apa tadi? Apa Pak? Metode, Metode ya. Ibu. Nah, metodenya berarti mungkin guru-guru itu belum terbiasa mengaplikasikan pendekatan student centered learning, misalnya Nggih. gitu. Nah, terus yang apa tadi? Yang terakhir yang lingkungan. lingkungan. Nah, lingkungannya memang di situ tidak terbiasa untuk saling share Nggih. keilmuan. Misal, tidak adanya pelatihan, kemudian Nggih. tidak ada apalah Nggih. gitu pembiasaan karakter tentang belajar bersama misalnya seperti itu. Nah, dari tidak terbiasa belajar bersama itu jenengan bisa melakukan salah satunya apa? Dari hasil yang jenengan terapkan kan misalnya bagus. Nah, maka nanti bisa adanya apa? FGD atau Nggih. sosialisasi atau diseminasi tentang Nggih. itu. Nggih. Ya, itu di lingkungannya.
Gitu. Jadi insya Allah kalau jenengan membuatnya si fishbone itu betul, maka justru setiap kelemahan di beberapa bidang itu nanti akan menjadi kegiatan yang jenengan bisa menjadi kuncinya. Nggih. Misalnya materialnya kan tadi apa tuh tadi ya Kak, saya lupa. Bisa ditambahkan juga. Met Karena tadi kan metodenya kan sebagian guru kan belum melaksanakan student center learning. nggih. Nah, nanti di bahan ajarnya kan ada toh Ada, bahan Bu. ajar, kemudian modul ajar, Modul RPP, ajar. itu belum mengimplementasikan student center learning, misalnya gitu. Berarti Oke. untuk sebab-sebab itu tidak harus banyak, Bu ya. Intinya yang mengkerucut ya. Oke, ya bisa 2 Nggih. atau berapa nanti, tapi nanti yang misalnya katakanlah 2, masing-masing 2, Nggih. itu tidak semuanya itu dijadikan kegiatan. Yang paling Siap, Bu. penting, ya, yang ambil beberapa yang paling penting dan bisa menjadi clue dari Nggih. kegiatan. Gitu ya. Karena di agenda Mm-mm. 1 itu rata-rata fishbone-nya itu sebabnya banyak, Bu. Ya. Minimal Mm-mm. 3, ada yang Mm-mm. 5. Kalau boleh dikerucutkan berarti kan lebih Nggih. ringkas. Nggih, siap. Matur suwun, Ibu. Nggih. Kalau ini contohnya kan kebetulan Nggih. satu-satu ya. Enak satu, Bu. Ya, tapi ada yang 2-2, tapi nanti pada prakteknya untuk kegiatan diambil satu-satu. Gitu. Ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Jangan lupa nanti diskusi dengan AI juga boleh ya. Saran saya ChatGPT jangan Gemini. Gemini itu beberapa masih lebih bagus yang ChatGPT. Gitu. Ya. Cukup ya? Teman yang lain gimana? Cukup jelas? Jadi yang LK5 ini ya isinya gitu. Nah, sudah. Sekarang ada pertanyaan tidak? Mbak Alia Sofi Fatia kemana ini? Aprilia Widyastuti? Oh, udah muncul. Dana Kuroni? Ini nek nang Mohon maaf Wis Ibu, Mbak di Dana terkendala sinyal. Ini saya satu ruangan dengan Mbak dicontohkan Dana. salah satu. Dana kenapa? Siapa yang mau presentasi? Ayo agak cepat ini waktunya Mungkin jalan urut terus dari loh. kelompok 1 dulu aja, Bu. Boleh kelompok 1 dulu. Siapa? Saya tunjuk aja ya. Sebetulnya kalau ASN itu lebih bagus proaktif. Masa ASN kok bisa bocah mahasiswa semester 1? Mana keberaniannya? Karena sing tenan iki. Nek cedhak wis tak jiwiti iki doan. Ayo Monggo siapa? teman-teman, monggo. Iya iki Mbak Umbul. Ya, Saya Bu. dhewe Monggo ngene iki. dulu. Ya silahkan. Ya, tenan. Ayo toh, Gantian. ayo. Nek Pak Yainuddin itu tugasnya bertanya. Saya Yang- juga bertanya, Ya. Bu. Ayo, Karena yang apa? lain. Bertanya itu penting supaya lebih jelas. Yang lain ya tugas yang lain. Ayo, Siap, Bu. sinten? Dalam kelas itu harus ada yang rajin tanya, ada yang rajin presentasi, ya, ada yang rajin ndongake. Ini Bu dari Hmm. kelompok 3B. Ya, mana? Siapa ini? Nah, Pak Yang namanya If Saus atau siapa? ya Bu. Ye. Video ya? Ya, Video yang video atau yang itu? yang Yang apa? apa kelompok itu, Bu? Yang video dulu. Jangan Ya, lupa share sound ya. ya. Saya buka dulu Bu Nah videonya. iyalah, masuk tidak dibuka. Hmm.
sambil menunggu, ini kelompok 3 kan, berarti nanti kelompok 4 siapkan LK3. Ya. Kelompok 4 siapkan LK3, berarti boleh 3A atau 3B. Nah, setelah itu kelompok 4. Boleh 4A atau 4B. Ya, Izin Ibu, suaranya, sudah terlihat. suaranya. Thumbnailnya sudah bagus nih. Sayangnya kok tidak ada anu Pak. Bawahnya tuh BDK Semarang. Nanti nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Isya'ul Salam. Pada video kali ini saya akan menceritakan atau membuat learning journal agenda ketiga, yaitu peran dan kedudukan PNS dalam terciptanya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Isya'ul Salam. Saya lulusan S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan pada saat ini saya sebagai calon Pranata Komputer Ali pertama di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Saya dari Latsar Angkatan 59, kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini untuk agenda ketiga itu fokusnya ada di Smart ASN dan di Manajemen ASN. Yuk, mari kita bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama itu Smart ASN. Nah, Smart ASN itu berfokus pada bagaimana sih kita sebagai ASN itu dapat memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Ya, ada 4 pilar utama yang menjadi landasan dalam penguasaan teknologi digital. Itu ada digital skills, digital culture, digital ethnic, dan digital safety. Yang pertama itu ada digital skills, yaitu keterampilan untuk memahami dan menggunakan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya itu ada digital culture, yaitu menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia dalam ruang digital agar tetap menjaga etika bermedia. Yang ketiga itu seperti menghindari penyebaran hoax dan lain sebagainya. Yang terakhir ada digital safety, yaitu berfokus pada menjaga keamanan data pribadi dan berangkat dari ancaman online. Nah, dengan menguasai 4 pilar ini, ASN akan lebih siap menghadapi tantangan di era digital ini. Yang selanjutnya ada topik manajemen ASN. Dalam materi ini, kami mendalami penerapan manajemen ASN, yaitu dengan bagaimana mengelola ASN yang efektif dan profesional, serta fokus dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Dan sistem merit sebagai landasan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit ini memastikan bahwa semua aspek pengelolaan, mulai dari promosi hingga pengembangan karir, didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Hal ini penting karena sistem merit memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi, sehingga ASN akan bekerja dalam lingkungan yang lebih kondusif, profesional, dan berkeadilan. Dengan cara ini, ASN yang berkualitas dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan kriteria penilaian berdasarkan kontribusi nyata dan kompetensi, bukan afiliasi politik atau senioritas, dan meminimalisir faktor subjektif dalam mengambil keputusan. Nah, itu dia teman-teman, sekilas tentang learning journal agenda ketiga ini tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Semoga bermanfaat dan berharga bagi teman-teman semuanya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah ya. Nah ini saya. Ini panggilannya Pak siapa tuh Pak? Mas? Saya panggilannya Uus, Bu. Ya. Uus. Mas Uus, Mas Salam. Baik, ini sudah sebetulnya maunya sudah bagus, Tapi sedikit saran ya. Saran sebetulnya dinamikanya sudah bagus. Musiknya juga membuat semangat orang yang menyimak. Kemudian thumbnailnya sudah bagus.
kemudian ada transisi juga udah bagus. Itu lebih bagus lagi jika nanti untuk pengalaman yang nanti ya, yang LK keempat itu satu tuh pemutaran yang tidak ada tuh ini, tidak ada istilah. Saat ini saya sebagai peserta kelas saya sudah nunggu ini peserta latsar di mana ini? Oh, tidak muncul juga. Ya. Apa Anda malu ikut latsar di BDK? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalau tidak jadikan kebanggaan dan jadikan kenangan, ya. Karena langkah hidup jenengan itu dalam pekerjaan, ya. Tuh. Kemudian yang kedua itu 4 pilar itu apa saja? 1, digital skill. 2, digital safety. 3, digital Etik. etik, bukan etnik. Ada bedanya antara etnik dengan etik. Oke, nanti cari sendiri, saya tidak akan menjelaskan. Nah, etik itu berkaitan dengan etika, norma-norma yang perlu kita junjung tinggi, ya kan? Dalam ya macam adab lah. Adab ketika kita bergaul di dunia maya dan di dunia nyata, sama tidak adabnya? Sama tidak? Beda, Ibu. Beda ya? Bedanya apa? Dalam Bedanya? beda antara dunia maya Heeh, dengan dunia nyata. iya. Bedanya adalah ketika kita dunia nyata itu orang punya banyak perspektif kepada kita dengan karakteristik kita. Kalau di dunia maya kan hanya tulisan tangan, ketikan tangan tanpa mengetahui karakteristik secara pasti, Ibu. Iya, betul. Itu dari sisi itu betul. Nah, akan tetapi dunia nyata dan dunia maya itu sebetulnya membutuhkan adab yang sama. Misalnya menulis, ya harus ada etika. Nulisnya gimana? Misalnya kita itu mendapatkan WA dengan huruf besar semua. Gimana? Pasti kan beda tuh. Marah berarti, Bu. Nah, kita nangkepnya dia marah. Ya, Iya. atau ada penekanan tertentu pada kalimat itu. Gitu. Itu. Jadi etika. Kemudian sekali kita menulis, kalau di dunia nyata, itu mungkin yang mendengar, menyimak itu hanya lingkup kita. Tapi begitu di dunia online, sekali nulis itu tidak bisa ditarik lagi. Dan nanti yang melihat mungkin tidak hanya orang terdekat kita, tapi sedunia itu bisa menyimak dan melihat. Jadi sebetulnya malah dampaknya itu lebih besar yang dunia online. Itu sebetulnya. Ya, maka hati-hatilah. Itu yang namanya etik. Makanya digital etik. Nah, terus yang terakhir adalah digital apa? Skill, culture. Nah, culture nih, itu. Kalau saya pribadi gini, ada satu pepatah, janganlah Anda itu memegang keyboard ketika sedang emosi. Kecuali jenengan sengaja, ya. Dengan harapan. Jadi jangan. Karena apa? Ketika emosi itu kita sedang pengen meluapkan sesuatu dan itu dampaknya sangat luar biasa. Tuh, ya, apalagi yang sudah berumah tangga atau yang jenengan sebagai PNS itu juga harus hati-hati. Oke, itu ya, Pak Mas Uus, nek Uus ki njur Mas iki, rapatun nek Pak Uus nggih. Nggih, Bu. Nggih, nek Pak Masih Salam Mas-mas. pantes nggih. Nah, nanti betul-betul harus dicermati video yang kita buat itu informasinya harus betul. Ya, gitu. Itu sudah di-share belum secara publik? Atau masih untuk pribadi? Sudah secara publik, Bu. Oh, publik berarti gimana nih cara nariknya? Nah, itu kan jadi tanda tanya lagi tuh, pertanyaan gitu. Jadi cek sebelum upload atau bahasanya itu apa? Sebelum posting tuh checking sebelum posting kebenaran ilmunya. Ya, apa? Sharing sebelum sharing. Checking before sharing, Bu. Nah, checking before sharing. Ya,
before posting juga sama sebetulnya toh itu. Ya, pokoknya cek gitu. Oke, terus satu lagi sarannya. Ini untuk tidak hanya untuk Pak Salam ya, tapi untuk semuanya. Alangkah bagusnya kalau gambarnya itu tidak hanya itu, tapi gambar apa? Kegiatan jenengan. Screenshot kemarin sudah saya screenshot ini, screenshot apa gitu, videonya gitu. Ya. Baik, jadi 3 masukan. Mbak Nilna ini kayaknya pengen sharing. Ini kelompok berapa? Oh 3, yang lain saja. Kelompok 4, Pak Wahyu Asari. Saya harapannya ada yang lebih lagi, yang menunjukkan sinkronus dan asinkronusnya mana? Saya mau nyoba, Bu. Boleh, Mbak Salma. Silahkan. Ini guru olahraga kemarin tuh? Iya, Bu. Nah, jangan lupa suaranya diklik ya. Kita itu nanti sampai jam berapa tuh ya? 13, 14. KJP, Bu. Kurang lebih 2 jam. Jangan keliru share-nya. Bu Budi, Ya. Bu Budi 3 JP, Bu. Enggak 3 CP tapi nanti agak dikurangi biar Ada coaching. bisa masuk lagi yang 2. Oke. Ya, Sun. Oke, sama-sama. Mbak, belum ada suaranya, Mbak. Oh, sudah tapi internetnya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, perkenalkan saya Salma Rofida Ulfah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, periode 10, Angkatan 59 dari kelompok 4B. Saat ini, saya menjabat sebagai guru ahli pertama guru penjas orkes di MAN 3 Banyumas. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman belajar saya mengikuti pembelajaran sinkronus agenda 3 pada hari Selasa 23 September 2025 dengan pemateri Ibu Dr. Randa Budi Lestari, MPD. Hari ini, kami mengikuti pembelajaran sinkronus agenda 3 dengan topik manajemen ASN dan Smart ASN. Kita akan membahas tentang agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pada awal sesi pembelajaran, kami diajak oleh Widya Iswara untuk melakukan perkenalan singkat. Masing-masing peserta menyampaikan nama, jabatan, instansi, serta harapan setelah mengikuti pembelajaran agenda 3. Tentunya setelah mengikuti pembelajaran agenda 3 ini, saya bisa meningkatkan keterampilan, pemahaman, dan sikap saya sebagai CPNS sehingga mampu menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Di awal sesi, Bu Budi Lestari menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur kurikulum Latsar CPNS sehingga kami memahami alur pembelajaran yang akan kami jalani. Setelah itu, pembelajaran berlanjut pada materi manajemen ASN dan juga Smart ASN. Widya Iswara memaparkan pentingnya peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Agar suasana tetap segar, di tengah pembelajaran, kami diajak untuk bermain games interaktif melalui Wayground. Aktivitas ini membuat kami lebih bersemangat, tidak jenuh, sekaligus semakin memahami materi yang akan kami pelajari. Setelah itu, Ibu Budi Lestari juga menyampaikan tujuan pembelajaran agenda 3,
yaitu agar peserta mampu memahami konsep manajemen ASN dan menginternalisasi nilai-nilai Smart ASN yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Di akhir pembelajaran, Widya Iswara memberikan penjelasan terkait tugas asinkronus, baik secara individu maupun kelompok, yang tentunya harus kami kerjakan sebagai tindak lanjut pembelajaran. Pembelajaran hari ini menjadi pengalaman berharga bagi kami, bukan hanya dalam memahami teori, tetapi juga menguatkan komitmen untuk menjadi ASN yang profesional, kompeten, dan berkarakter Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata guru penjas juga keren nih. Yuk saya kasih love ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik. Ya kalau memang gimana ya? Ini kritikannya cuma satu. Belum ada Apa apa? itu, Bu? Ayo jenengan sendiri yang menemukan. Apa belum ada apa? Belum ada BDK Semarang. Nah, Aduh. aduh, di sini meh 100 itu. Tapi sudah bagus ya. Artinya ini kan berusaha mendapatkan ini kan data ya. Data jenengan mengikuti sinkronus, kemudian asinkronusnya seperti apa. Itu kan data semua yang dicantumkan ya, Mas Us. Ya, jadi yang dicantumkan itu tidak hanya cerita, tapi betul-betul ada datanya. Ini loh fotonya, ini loh videonya, potongan-potongannya sedikit. Dilalah Mbak Salma juga pas apa komentar perkenalan tadi juga pas diambil. Jadi kan ya sesuai. Ya, seperti itu harapan saya secara pribadi dan itu mungkin juga mewakili, mungkin teman-teman juga ini, saya juga sudah seperti itu. Tidak apa-apa, tapi kebetulan yang diambil kan yang maju Mbak Salma gitu ya. Mbak Salma nanti pertahankan, kemudian nanti BDK-nya jangan lupa ya. Bagian depan kalau bisa malahan sebagai thumbnail-nya itu loh, ya. Mas Uus juga gitu ya. Nanti yang lain juga ya. Pokoknya jenengan tuh ikut di Lansar di Kemenak itu harus bangga. Kalau enggak jenengan mau masuk kemana? Ya kan? Satu-satunya pilihan itu hanya di sini karena jenengan tinggalnya di Jawa Tengah, DIY, dan ada dari IKN, ya, itu dititipkan di sini juga. Kalimantan itu loh. Kalimantan Timur dititipkan. Lalu Kalimantan aja dititipkan sini, jenengan enggak mau nulis BDK piye. Ya. Nanti kalau sertifikatnya enggak muncul tulisan BDK gimana? Ya, itu ya. Jadi banggalah jenengan karena mengikuti pelatihan di sini juga. Oke. Lebih bangga lagi nanti kalau jenengan berusaha dengan maksimal. Baik, ini kelompok 4 sudah, 3 sudah. Nah, kelompok 2 silahkan presentasi dari 2A atau 2B, silahkan. LK3. Berarti nanti kelompok 1 itu kalau 2 ya 2A, berarti kelompok 1, 1B ya. Yuk, silahkan. Izin Bu, ini berarti yang manajemen isu ya Bu ya? Terkait Iya. isu. Oke. Mbak Arum. Ya, Arum Chandrasari. Kelompok berapa Mbak Arum? 2A Ibu. Berapa? AA. 2? Iya, monggo. Share screen. Muhammad Ainim Niam. Lu pada rajin ke kamar mandi ya? Sudah? Belum? Bentar Ibu.
kelompok 1 sambil menyiapkan ya. Mbak Arum ini kelompok 2A. Iya, Ibu. Nah, berarti kelompok 1 satu B ya. Silakan disiapkan 1B. Ya, kelompok coba di zoom. Yang ini berarti ya, Bu ya. Ya, Oke. ya. Langsung ke Isu berarti saya ini berarti ya. 2A ya. Iya. Oke. Manajemen ASN ya. Iya. Dimulai dari isu keberapa? Ini saya presentasikan untuk isu saya dulu. Bisa, Oh Bu? ya, Ya. ya. Coba di zoom Jadi, sedikit yang oh iya. kanan ini disilang aja yang tulisan nice to see you Arum. Oke. Nah, Sudah kelihatan ya, Bu ya? sudah. Oke. Jadi Bu, di sini isu yang saya ambil itu saya batasi di Satker PHU karena kebetulan saya ini kan sebagai perencana yang diberi tugas sebagai operator anggaran di PHU. Nah, isu yang saya ambil ini tentang lemahnya koordinasi pelaporan realisasi anggaran di Satker PHU Kemenak Kendal. Untuk Sebentar saya diskusi. tanya dulu. Nanti mau dijadikan core isu Ini tidak? mau saya jadikan core isu, Bu. Iya, lemahnya koordinasi pelaporan realisasi anggaran. Ya. Terus? Selama ini yang terjadi di PHU kita itu kan perencana pertama itu kan sebagai penyedia data ya, Bu ya. Di mana data ini digunakan untuk penyusunan perencanaan ataupun anggaran ke depannya. Nah, Iya. di PHU itu terkait dengan pelaporan atau revisi itu sering terlambat. Karena ada masalah dengan pengelolanya, di mana pengelola itu karena beliau itu baru dan di haji itu kan anggarannya ada 2 sumber, yaitu dari dana DIPA dan juga dana PKOH. Nah, dari pengelola sendiri itu menyatakan keberatan, sehingga sering kali laporan dana DIPA itu tidak dilaporkan dengan tepat. Bahkan kemarin yang seharusnya yang terlihat itu kan kemarin itu terkait rekrutmen haji ya, Bu. Harusnya kan sudah dilakukan ya petugas haji. Tapi pada kenyataannya itu belum ada laporannya, bahkan belum dicairkan. Dan kan ini bisa dilihat dari monitoring di sistem Bappenas, di mana pencarian itu masih 0. Nah, kemudian inilah yang saya angkat terkait dengan isunya. Nah, untuk mendukungnya, di Kemenak Kendal sendiri sebenarnya sudah ada sistem informasi terkait dengan monitoringnya, Bu. Namanya sistem Cemplung. Namun pada realisasinya itu tidak dilakukan, tidak ada feedback apapun. Jadi di sini cuma ada isi dari kami perencana pertama hanya terkait dengan timeline-timelinenya, tapi tidak ada pengisian. Misalkan kemarin itu sebenarnya ada revisi dari PHU terkait honor, tapi dari PHU tidak mengisi di secemplungnya ini, sehingga kami agak kesulitan mendeteksi kira-kira revisi yang dimaksud itu revisinya bagaimana dan kendalanya apa. Sampai 3 minggu ini belum ada kemajuan terkait revisinya. Terus selanjutnya saya juga sampaikan terkait dengan yang tadi saya sampaikan itu, ini ada rekrutmen kegiatan haji. Di sini realisasinya masih kosong, padahal kalau kita tahu kan haji sudah lewat ya bulan Juni, tapi di sini belum ada angka sama sekali terkait dengan realisasinya. Nah, apakah ini baik-baik saja atau gimana? Sebenarnya kalau misalkan di monitoring di MONEF Bappenas ketika kosong, itu nanti akan berpengaruh pada kedepannya, Bu. Jadi Bappenas itu akan menganggap bahwa kegiatan itu tidak perlu dilakukan, sehingga nanti ada pemotongan anggaran dan nanti bisa kegiatannya tidak dilakukan untuk kedepannya. Terus berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dampaknya kan tadi ya, Bu ya, evaluasi dari Bappenasnya tidak optimal. Kemudian tidak ada akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan. Nah, pihak-pihak yang terkait itu siapa saja? Yang pertama,
tentu dari Kepala Kandidatnya dan Kasubag PU yang sekaligus sebagai PLT dari Haji. Kemudian ada perencana ahli pertama dan juga perencana ahli madya, kemudian ada pengelola keuangan PHU dan bendahara PHU serta Bappenasnya. Nah, kemudian di sini kami juga mengusulkan terkait solusinya. Kalau saya mengusulkan mengefektifkan kembali monitoring dengan modifikasi monitoringnya, Bu, alatnya. Jadi yang sistemnya menjadi sederhana tanpa menyulitkan dari pengelola keuangan PHU sendiri. Kemudian karena saya membuat kembali, jadi saya membuat panduan dan video tutorial dan sedikit beberapa terkait SOP. Bukan SOP ya, Bu, panduan. Mungkin barangkali dari pengelola ada yang nggak paham terkait dengan alur dari pengajuan revisi ataupun laporan, itu saya buatkan sedikit notes untuk membantu beliau juga. Kemudian saya juga melibatkan dari Kasubagnya selaku pimpinan untuk memfollow up dan memberikan ketegasan bahwa monitoring ini harus dilakukan dengan perbaikan tata kelola manajemen yang ada di Kemenak Kendal, terutama di PHU itu. Itu saja sih, Bu, dari saya. Baik. Untuk yang isu ini sudah dikonsultasikan dengan atasan belum? Untuk Kasubagnya belum, Bu, tapi kemarin saya sudah berkonsultasi sama perencana madya dan mendapatkan respon positif dari beliau. Ya. Karena otomatis ini kan kalau saya melihat ini kan berkaitan dengan data-data juga ya, data-data yang mungkin entah off the record atau apa yang saya kurang tahu, maka sebaiknya nanti jenengan tetap konsultasi karena tujuannya juga bagus ini, ya, kan nanti kaitannya dan akreditasi juga ya. Kebetulan kemarin Kendal juga nilai laporan kinerjanya itu karena keterlambatan dan tidak sesuai Tidak jelas sih. Karena keterlambatan dan ketidaksesuaian laporannya, sehingga laporan kinerjanya itu dinilai D atau rendah oleh Dirjen. Nah, itu loh maksud saya. Sehingga kalau saya melihat meskipun ini agak rawan, tapi kalau melihat tujuannya itu bagus. Nanti akan menjadikan kantor itu yang menjadi good governance. Insya Allah kalau laporan itu kan tuntutan dari tagihan dari penggunaan anggaran ya. Ini kalau laporannya saja tidak ada, gimana mau melaporkan kan gitu tuh. Bukti sebagai kegiatan sudah terlaksana itu kan tidak ada itu. Ya, semangat ya Bu ya. Insya Allah sudah bisa, tapi tetap dengan konsultasi. Ya. Baik. Oke, berikutnya yang isu yang lain, silahkan. Isu yang lain saya presentasikan atau saya kembalikan ke teman-teman? Dibukakan nanti yang presentasi biar yang membuat. Ya, oke, baik. Silahkan teman-teman dari 2A. Boleh punya saya, Mbak Arum, terkait peningkatan atau rendahnya jiwa kompetitif peserta didik di kemarin itu Mansuatu ya. Baranggeh. Sebentar. Ini sih. Sebentar, sambil saya tanya, Bapak Ibu memerlukan contoh RA yang tadi saya tunjukkan tidak? Mau, Bu. Di-share aja, Bu. Halo, Bu. Ya, saya share sambil presentasi ya. Silakan. Ini ya, Mbak ya. Ya, terima kasih ya, Mbak. Baik, Bu, saya izin menyampaikan terkait analisis isu yang akan saya angkat seperti yang sudah saya katakan atau saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenai masalah utamanya adalah rendahnya jiwa kompetitif peserta didik kelas 10 Mansuatu Karanganyar dalam proses pembelajaran sosiologi, di mana isu ini berangkat dari sebenarnya guru itu sebagai ASN memiliki peran utama dalam proses pembelajaran seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yang mana juga harus memiliki 4 kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, dalam hal ini itu harapannya, sehingga harapannya kan
seorang guru itu mampu memenuhi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik maupun karakteristiknya. Tapi pada kenyataannya, perkembangan peserta didik atau tujuan pembelajaran dalam khususnya sosiologi, karena saya guru sosiologi, itu masih belum dapat teroptimalisasi. Yang mana hal itu disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya inovasi guru dalam menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga mendorong terjadinya suatu masalah, yaitu rendahnya jiwa kompetitif. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Karena jiwa kompetitif itu sebenarnya penting bagi seorang generasi penerus bangsa, utamanya adalah peserta didik. Jadi, ketika peserta didik itu memiliki jiwa kompetitif dari proses belajarnya, harapannya dia akan menjadi seorang generasi yang memiliki daya saing ke depannya. Lalu, masalah ini berangkat dari data dan fakta yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya sendiri pribadi selama 4 bulan mengajar di sini, lalu juga fokus group discussion dengan rekan sejawat, sejak guru-guru sosiologi. Boleh diturunkan, Mbak Erum? Mbak Erum boleh minta tolong diturunkan tampilannya. Nah, ini Bu, yang pertama itu tadi berangkat dari kurangnya inovasi pembelajaran atau penggunaan media pembelajaran interaktif yang mendorong lahirnya atau mendorong peningkatan jiwa kompetitif peserta didik. Itu saya buktikan dari modul yang saya gunakan, karena modul itu kan kami susun di awal tahun ajaran ya, jadi sebenarnya belum sepenuhnya memahami karakteristik peserta didik, di mana dalam modul tersebut saya masih menggunakan media-media yang biasa walaupun sudah berbasis digital, seperti penggunaan Canva dalam membuat media pembelajaran, dan Google Formulir dan juga Google Classroom. Tapi di situ belum mendorong jiwa kompetitif sendiri. Lalu yang kedua ada bukti berupa rekap penilaian. Nah, di situ sebenarnya kan centang-centangnya sudah cukup banyak ya Ibu. Itu adalah per hari ini, di mana itu sebenarnya tugas sudah saya berikan beberapa minggu, jadi sudah melewati beberapa pertemuan, peserta didik itu tidak langsung mengumpulkan seperti itu. Jadi ini menjadi bukti bahwasanya masih kurangnya jiwa kompetitif peserta didik dalam mencapai suatu keberhasilan atau penghargaan akan skor atau nilai seperti itu. Boleh diturunkan lagi, Mbak? Ya, sebenarnya masih ada data lagi di mana masalah ini juga berangkat karena kurangnya pemahaman guru dalam memberikan strategi pembelajaran yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Dan di awal pembelajaran itu sudah pernah memberikan asesmen awal, gitu, asesmen diagnostik pada peserta didik terkait karakteristik mereka, di mana ternyata mereka itu sudah memiliki gaya belajar cenderung audio dan visual. Nah, sementara penerapan pembelajaran itu kan harus selaras seperti itu di antara kedua atau segala kebutuhan peserta didik. Nah, dari masalah itu dampak jika tidak diselesaikan, yang pertama tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal, di mana tujuan pembelajaran itu kan sudah dirumuskan di awal dari turunan dari capai pembelajaran, ATP, dan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, pelaksanaan pembelajaran kurang bermakna dan menyenangkan. Ketika peserta didik itu tidak semangat atau tidak antusias dalam belajar, tentunya ini tidak senilai dengan nilai harmonis gitu di pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Lalu yang ketiga, menurunnya kualitas lulusan peserta didik karena kurangnya daya saing. Seperti yang saya katakan tadi, daya saing itu menjadi salah satu bentuk kualitas bagi peserta didik yang dapat ditunjukkan dari skor asesmen dalam proses pembelajaran. Yang keempat, madrasah di sekolah itu kesulitan mencapai target mutu pendidikan karena kualitas kegiatan belajar mengajar tidak maksimal karena beberapa sebab yang terjadi tadi. Lalu pihak yang terdampak tentunya saya guru sebagai ASN, di mana tujuan pembelajaran saya tidak tercapai dengan baik, goals-nya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini terjadi, dapat berdampak pada penurunan penilaian kinerja. Lalu yang kedua, bagi peserta didik sendiri sebagai objek sasaran dari isu ini, yaitu kurangnya memiliki jiwa kompetitif dalam memperoleh prestasi atau pencapaian. Sehingga itu tadi mereka kualitas dari hasil pembelajaran pada peserta didik itu kurang maksimal dan juga kurang mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan ketika tidak ada inovasi pembelajaran dari guru. Yang ketiga, pihak yang terdampak adalah madrasah. Tentu saja ketika kualitas lulusannya itu kurang baik,
maka yang berdampak pada reputasi kualitas mutu pendidikan. Misalnya saja ketika misalnya dari awal peserta didik itu nggak punya jiwa kompetitif, minat atau antusias mereka ketika untuk masuk perguruan tinggi yang berdampak pada akreditasi maupun berdampak pada reputasi madrasah itu sangat berpengaruh. Lalu yang keempat, masyarakat atau orang tua. Tentu saja masyarakat atau orang tua itu menitipkan anak kepada madrasah untuk dibina dan dibimbing sehingga terjadi peningkatan pendewasaan bagi mereka. Tetapi ketika itu tidak tercapai, tentunya orang tua akan merasa tidak puas dan tidak puas akan kualitas atau mutu pendidikan di madrasah. Lalu di sini alternatif pemecahan yang akan saya lakukan, tentunya saya akan melakukan asesmen lagi untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana karakteristik peserta didik untuk mengetahui kebutuhan dan kesiapan belajar mereka. Lalu yang kedua, menyusun strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, dimulai dari penyusunan rancangan pembelajaran lagi, lalu seperti modul ajar tadi ya Bu, lalu juga medianya, yang mana media ini saya menyasarnya adalah media pembelajaran berbasis gamifikasi digital. Mengapa? Karena dengan pembelajaran gamifikasi itu akan memicu jiwa kompetitif peserta didik dalam persaingan secara sehat. Lalu yang kedua, saya memilih media digital karena saya sendiri sudah berinteraksi langsung dengan peserta didik, mereka lebih menyukai media-media menggunakan berbasis digital seperti itu. Dan juga sesuai dengan karakteristik mereka sekarang itu kan apa-apa pakainya gadget dan mereka juga suka main game, bahkan ketika pembelajaran seringkali terdistraksi dengan game. Nah di sini mengapa tidak kita manfaatkan permainan itu sebagai sarana media pembelajaran seperti itu. Lalu yang keempat tentu saja melakukan evaluasi dari proses apa yang sudah saya lakukan dan hasil peningkatannya. Nah di sini rencana saya akan melakukan seperti ada observasi awal dan observasi akhir, juga pretest dan post-test setelah setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Baik, secara keseluruhan sudah saya tangkap gagasannya, idenya, apapun solusinya. Ya. Kemudian kita lihat di core isunya dulu, Mbak, tolong. Di core isu itu kalau saya melihat tadi kan masih berpusat ke anak, nih. Ke anak, nanti ke fishbone-nya agak susah, Bu, jadinya. Karena nanti yang dianalisis itu kalau core isunya dari siswa itu mau masuk ke ASN-nya susah itu. Ya, maka sebaiknya isunya kembalikan ke jalur yang benar, yaitu merujuk ke kelemahan ASN. Ya. Mana ini judul? Atas lagi Mbak. Nah, stop Oh ya. iya paham gitu. Ya. Yeah. Kalau dibalik ini gimana? Berarti kalau sasarannya kepada ASN-nya bisa dibuat misalnya kurangnya inovasi pemanfaatan media pembelajaran digital yang berdampak pada rendahnya jiwa kompetitif. Bisa ya, core-nya isu itu seperti itu, atau yang lain juga bisa, tapi intinya sama. Ya, intinya sama, misalnya isunya adalah apa? Bentar. Bu, sebelumnya saya boleh bertanya dulu, Bu? Boleh. Kan di awal itu kami diskusi terkait isu ini pertama dengan Bu Amirah, ya, Widya Iswaranya. Nah, itu dijelaskan bahwasannya yang menjadi masalah itu bukan penyebab, melainkan dampak. Iya. Jadi, ketika misalnya saya menuliskan... Bukan penyebab, tapi itu, Mbak. Oke, jadi maksudnya yang terjadi masalahnya gitu loh Bu, sementara penyebab masalah tersebut itu nanti di fishbone-nya. Jadi saya mengiranya ketika nanti saya menuliskan kurangnya inovasi pembelajaran atau inovasi media pembelajaran sehingga menyebabkan rendahnya, nah inovasi pembelajarannya itu ada di dalam fishbone gitu Bu, bukan di analisis data. Gitu. Saya bingung Bu, jadinya seperti apa gitu. Coba kelompok yang lain, saya pengen konfirmasi. Karena yang saya dengar dari Bu Amirah itu malah bukan itu. Siapa tahu jenengan salah dengar atau Iya, saya yang Bu, salah atau dengar. saya yang salah dengar. Coba kelompok 2 khususnya atau yang lain, ini pembelajarannya dari kemarin klasikal gini. Gimana? Adakah yang mau membantu menjawab? Ini analisis dampak atau analisis penyebab? Jadi kemarin Bu, waktu di Bu Amira itu ketika kita kurang seru ya? Iya. Mbak Arum, kurang Iya, keras. waktu kita mau merumuskan isu, kita pakainya kan hubungan sebab akibat. Yang kita cari itu akibatnya, bukan sebabnya. Sebab
ya itu untuk menjelaskan nanti di dalamnya. Nah, yang kita tulis itu akibatnya. Jadi kita merumuskannya dari akibat itu, sama seperti yang Mbak Dana sampaikan. Gitu ya. Coba yang presentasi pertama kan Mbak Arum toh? Iya. Nah, tadi langsung ke ASN. Ya kan? Nah, ini lemahnya koordinasi. Pelaporan siapa yang lemah? Ini ASN. Ya kan? Iya. Ini ASN. Dampaknya apa? Dampaknya dari rendahnya pelaporan itu dampaknya adalah tadi mungkin penganggarannya itu jadi dipotong. Kan salah satunya itu gitu. Ini sumbernya sama tapi hasilnya beda antara Mbak Arum dan Mbak Dana. Ya kan? Ibu izin menambahkan lagi. Jadi selain itu ya Bu, dari Bu Amira itu juga ada tambahan. Sebenarnya betul Bu yang disampaikan Bu Amira itu juga mengarah pada ASN-nya. Tapi ketika judul saya itu sudah spesifik di inovasinya, jadinya sebab kemarin itu ada yang presentasi lalu beliau menyarankan seperti misalnya contohnya belum optimalnya pembelajaran sosiologi di berarti kan kembali ke pada peserta ASN didik kan? Nah, seperti itu Bu. Nggih, Atau bukan dibuat dibuat seperti itu seperti saja itu. Bu Memang berarti. secara ilmunya itu saya juga dapatkan dari mana BPSDM Jateng juga, ya. Kemudian di Kemenkum itu juga gitu. Jadi yang disorot itu ASN-nya. Maka di tabelnya itu kan tabelnya bukan sumber isunya bukan manajemen siswa, tapi manajemen siapa? ASN. Sumber isunya itu di ASN. Ya kan? Bisa dipahami? Lemahnya itu di ASN, yaitu lemah di manajemennya atau smart ASN-nya. Nah, sekarang kalau jenengan katakanlah menuliskan, ini kita hanya melihat logikanya ya. Rendahnya jiwa kompetitif peserta didik kelas 10 MAN 1 Karanganyar dalam proses pembelajaran sosiologi, kalau jenengan deskripsikan sumber isunya dari mana? Siswa. Ya kan kita tidak bisa langsung memasukkan ke ASN. Ya, tapi kalau milik Mbak Arum, tadi saya sudah bisa langsung, oh ini masuknya di manajemen, yaitu di bagian pelaksanaan dan evaluasi, ya kan? Karena apa? Pelaksanaannya pelaporan tidak dilaksanakan. Berarti di situ lemahnya manajemen, khususnya di bagian ASN di bidang pelaporan. Gitu. Nah, maka nanti solusinya ya langsung mengarah ke ASN bagian pelaporan itu. Dengan cara apa? Dengan mengadakan program atau revitalisasi monitoring. Monitoring pasti sudah ada ya Mbak Arum? Pasti sudah ada. Cuma hasilnya dilakukan atau tidak, kan gitu kan? Ya, maka perlu dihidupkan lagi. Dengan cara apa? Nanti gitu. Gitu ya Mbak Dana. Maka kalau jenengan itu mau, ya seperti jenengan tadi. Yang bukan mau ya, memang saran saya sebaiknya tuh diganti menjadi kelemahan ASN. Misalnya, ya, belum optimalnya peran guru dalam menumbuhkan jiwa kompetitif siswa. Nah, gimana? Iya Bu, lebih masuk. Jadi sasar sumbernya kan berarti di guru kan? Iya, iya. ASN, yaitu di bagian apa? Dia belum optimal dalam apa? Menumbuhkan jiwa kompetitif peserta didik. Kan gitu. Jelas ya? Jadi kelemahannya itu pada guru, yaitu pada bagian menumbuhkan. Berarti strateginya, ini betul. Nah, maka strateginya, solusinya itu nanti jangan memasukkan apa? Gamifikasi, kan gitu toh? Gamifikasi berarti judulnya apa? Kurang Nanti. Judulnya Bu, peningkatan jiwa kompetitif. Yes. Tadi kan kurang optimal. Iya kan Bu? Kan biasanya pasti sudah ada usaha untuk meningkatkan jiwa kompetitif, tapi belum optimal kan gitu toh? Maka dioptimalkan pakai apa? Pakai gamifikasi tadi. Ayo judulnya tulis kalian. Apa? Pakainya peningkatan boleh. Berarti nanti kalau isunya jangan belum optimal ya. Berarti masih rendahnya nanti.
Sebentar, Bu, saya sedang merangkai kata-kata. Mm-mm. Ini, Bu, jadinya optimalisasi, Bu. Nek peningkatan itu jenengan harus punya data sebelum dan sesudah, gitu ya. Nanti optimalisasi juga sebetulnya ya sama-sama harus punya kondisi awal. Nggih. Coba. Optimalisasi pembelajaran sosiologi menggunakan media gamifikasi digital untuk menumbuhkan jiwa kompetitif peserta didik di kelas 10 di masa 1 Karanganyar. Sebentar. Jenengan tujuannya mau meningkatkan apa? Atau Jiwa kompetitif. Nah, berarti apa? Optimalisasi. Apa yang mau ditingkatkan? Jiwa kompetitif. Optimalisasi jiwa kompetitif peserta didik kelas 10 ya, ditulis dulu ya, nanti kita di toto. 1 Karanganyar. Yang terakhir. Melalui pembelajaran atau menggunakan media ya, Bu? Strategi. Melalui strategi gamifikasi. Nah, ulangi ya. Optimalisasi jiwa kompetitif siswa melalui strategi gamifikasi pada proses pembelajaran apa ini? Sosiologi. Di mana? Man 1 Karanganyar. Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Negeri 1 Karanganyar. Misal gitu nggih. Kabupaten Karanganyar. Sebentar. Ada terjadi pengulangan enggak nih? Optimalisasi jiwa kompetitif siswa kelas berapa? Kelas berapa? 10. 10 berapa? Atau semuanya mau diberlakukan? Nah, nanti ditinjau sendiri ya. Melalui strategi gamifikasi pada proses pembelajaran sosiologi di Madrasah Karanganyar. Ya. Sementara itu, nanti coba tak lagi ya, Nan. Terima kasih ya, Bu. Berarti nanti karena ini peningkatan, maka jenengan harus ada data awal, yaitu tentang bagaimana kondisi jiwa kompetitif siswa awal, dan harus siapkan instrumen ya. Kemudian juga setelah penerapan gamifikasi, dan bagaimana untuk mengetahui jiwa kompetitifnya setelah gamifikasi, ya. Bagus lagi nanti ditambah hasil belajar. Itu. Karena ketika bersaing itu pasti nanti endingnya ke prestasi belajar, ya kan? Nah, maka nanti ada nilai sebelum dan sesudah. Gitu. Ya. Oke, sami-sami. Yang lain. Saya, Bu. Ya. Mohon izin melanjutkan yang dari kelompok 2A. Oh ya. Nomor 2, Mbak. Berarti Smart ASN. Bukan yang manajemen. Saya mau mengambil isu tentang belum optimalnya pengumuman kehendak nikah di kantor urusan agama Kecamatan Tahunan Bentar, saya Kabupaten baca dulu. Karanganyar. Sambil jenengan menjelaskan. Deskripsi isunya yaitu pengumuman kehendak nikah merupakan bagian dari proses administrasi pernikahan di KUA yang diatur secara resmi dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dua calon mempelai akan menikah, sehingga jika ada keberatan atau permasalahan hukum di kemudian hari, misalnya tentang nasab atau wali atau status pernikahannya, ternyata calon pengantinnya sudah pernah menikah dan belum cerai dan lain sebagainya, itu dapat diberitahukan sebelum akad. Sebentar, saya tak tanya. Pengumuman kehendak nikah itu diberlakukan mulai kapan? Tahun berapa toh? Pengumuman kehendak nikah, Bu? Iya. Ada memang sejak dulu kala atau baru ini aturan?
baru mungkin ya. Nggih, baru. Nanti jenengan Tapi di harus undang-undangnya ada, Bu. tahun Saya berapa? lupa. Nanti ya. Kalau Nggih. misalnya pas seminar atau apa disiapkan atau di latar belakang ya. Oh, nggih. Nggih, nanti tentang itu karena bangsa itu kan sudah generasi senior. Kayaknya kok belum pernah saya pas menikah itu enggak tahu ada pengumuman kehendak nikah itu. Oke. Jadi nanti tuliskan di latar belakangnya lengkap dengan referensinya nggih. Nggih, berarti latar hukumnya nggih, Iya, undang-undangnya. Nggih. betul, nggih. Iya. Nah, Terus? namun di KUA Kecamatan Tahunan sendiri itu pengumuman kehendak nikah belum berjalan secara optimal, hanya diinfokan jadwal nikahnya di grup WhatsApp para modin pengantar calon pengantin. Bawah lagi, Mbak, data atau fakta yang saya dapatkan yaitu berdasarkan pengalaman saya selama di KUA masih banyak informasi terkait jam pasti akad nikahnya tidak sesuai dengan jam atau waktu yang diharapkan oleh calon pengantin karena kurang informasi atau miskomunikasi antara modin dan juga calon pengantin yang bersangkutan. Kemudian informasi yang kedua, informasi pelaksanaan akad nikah selama ini hanya bisa melalui grup WhatsApp para modin. Yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian wali nikah karena setelah ditelusuri lebih dalam dari beberapa sumber ternyata calon pengantin perempuan ternyata, mohon maaf, anak yang lahir di luar nikah, jadi otomatis nanti walinya adalah wali hakim. Nah, ini ada jawaban dari Mas Rizky, PMA nomor 20 tahun 2019 kayaknya. Sebentar, Mas Aska. Oh, jangan bilang terima kasih dulu pada Mas Rizky. Mas Rizky. Nggih, iku etikan juga nggih. Nggih. Sebentar, Mas Aska. Data tadi itu ya saya juga percaya itu, tapi enggak ada itu data secara tertulis atau apa? Yang ABC itu. Enggak ada, Bu. Ada, Enggak ada? Bu. Ada. Nggih. Nah, Kalau kalau yang ada, nggih. nggih nanti ditulis nggih. Maksudnya sumbernya dari mana gitu. Nggih, kalau ini kan seperti baru bercerita. Nggih. Nggih, nanti ditulis referensinya supaya lebih kuat. Nggih. Nggih, ya turun. Berarti kalau disertakan Boleh, nggih, gambarnya misalnya boleh, Bu. Nggih. Terlampir nggih. Berarti nanti data berupa foto terlampir misalnya gitu. Nggih. Nanti menjadi lampiran di bagian pendukung. Nggih. Kan lampiran itu macam-macam, ada lampiran output, ada lampiran pendukung. Ya. Ya, baik. Turun. Bawah lagi, Pak. Nah, dampak jika itu tidak terselesaikan, jika pengumuman kehendak nikah yang belum optimal terus dibiarkan, dampak yang terjadi bagi masyarakat adanya ketidakpastian hukum, jika ada pihak yang merasa dirugikan, misalnya jam akad tidak sesuai atau wali nasab tidak sah atau masih status punya pasangan dan pengumuman kehendak nikah tidak dapat dibuktikan, bisa timbul sengketa hukum di kemudian hari. Kemudian adanya risiko pernikahan yang dianggap kurang sah secara administratif atau muncul masalah sahnya wali. Kemudian yang ketiga, bagi KUA sendiri, citra instansinya menurun jika banyak kasus di mana masyarakat meremehkan atau mengeluhkan ketidakbukaan pengumuman kehendak nikah. KUA tahunan bisa dianggap kurang profesional atau kurang responsif. Ada berapa kejadian pernah terjadi selama setahun itu perwaliannya tidak sah? Kalau selama saya di sini kan baru ya, Bu, selama baru bulan Juni. Belum pernah menjumpai. Tapi kalau ternyata ada perubahan wali dari yang sebelumnya ada wali bapak, ternyata ditelusuri lebih dalam, ternyata itu wali hakim, itu pernah saya jumpai beberapa kali. Coba nanti cari, kalau memang ini mau jadi core issue ya, itu cari dalam waktu 1 atau 2 tahun, Pak. Yang kekeliruan itu misalnya jam akad tidak sesuai, terus wali nasab tidak sah atau status tertentu. Itu supaya menjadi karya jenengan itu betul-betul valid. Memang agak sulit sedikit. Nah, nanti bisa jenengan cari data itu boleh melalui wawancara, boleh.
atau dokumen yang menyatakan bahwa itu ada perubahan jam atau perubahan mungkin dalam WA misalnya screenshot mohon maaf jamnya digeser misalnya seperti itu juga boleh itu. Ya. Ya, baik. Lanjut. Nah, ini kan mengeluhkan Terus ketidakterbukaan oke. pengumuman kan akhirnya. Ya. Tapi Keluhannya ada ada tertulis secara WA. WA enggak Bu, tapi orangnya Oh, langsung ke berarti sini. seperti Oke. pernyataan ya. Ya, pernyataan. Pernyataan, nah itu bisa direkam boleh itu Pak. Oke. Atau apa ya? Disebutkan sumbernya, namanya. Namanya, iya. Oke, itu lebih kuat lagi. Oke, monggo terus. Kemudian pihak yang terdampak yaitu calon pengantin tidak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan informasi secara langsung dari pihak KUA. Kemudian penghulu akan mendapatkan komplain dari masyarakat karena tidak adanya transparansi jadwal pernikahan. Kemudian dari instansi KUA sendiri mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Oke, langsung alternatifnya. Alternatif solusi penyelesaiannya yaitu digitalisasi proses pengumuman kehendak nikah dengan memanfaatkan aplikasi daring, misalnya dari SIM web itu ada sendiri N9 belum ada salah gue. Terus ada Instagram, WhatsApp atau media sosial Rencana lainnya jenengan untuk mau menayangkan pengumuman yang mana kehendak nikah. saja? SIMkah ya? Melalui kalau SIMkah nanti kan otomatis di-download dulu. Nah, baru kita publikasikan ke Instagram. Oh, nggih. Terus WhatsApp bisnis berarti juga WhatsApp bisa nggih? bisa nggih. Bisa atau medsos resmi apa maksudnya? Mungkin dari Facebook ada tapi jarang dipakai. Facebook, nggih, tapi enggak apa-apa. Cuma yang menikah itu biasanya kan golongan muda ya biasanya loh. Nggih. Ya, biasanya itu golongan muda itu senang IG. apa? IG. Instagram. WhatsApp juga penting ya. Kalau TikTok gimana? Kalau TikTok Tidak. belum ada akunnya, Bu. Oh, nggih. Ini monggo dicari yang paling memungkinkan, bukan paling ya. Kalau ketiga-tiganya dipakai alangkah baiknya. Gitu. Oke. Berarti nanti dan outputnya apa salah satunya untuk mengisi Instagram itu? Gimana, Bu? Outputnya apa untuk mengisi Instagram? Berarti kan ngisi kan? Nggih, nanti bikin desain yang bagus. Infografis ya? Nggih. Nggih. Berapa targetnya? Nanti saya mau karena Oktober itu kan banyak pernikahan, mungkin saya mau ambil 50 cukup mau Bu? Atau kebanyakan? Ya minimal 50 ya. Oh, nggih. Ini kan membuat infografis kan gampang tuh sekarang. Nggih. Ya. Template. Oh, jangan sama. Oh ya pakai template di Canva, tapi jangan sama terus ya. Nggih. Terus kalau perlu buatlah template dari Kemenak atau KUA nih? KUA. KUA itu yang khas. Nah, sehingga nanti kalau di Instagram itu, oh ya ini karakteristik dari KUA mana? KUA tahunan. Gitu. Jadi warnanya tidak macam-macam gitu loh. Jadi bagus dipandang mata. Dan mungkin template-nya Instagram itu ada yang bisa bagus ya, misalnya dibuat 3-3 terus kanan kiri itu bisa sama, tengahnya yang beda itu, ya. Oke, besok linknya harus bisa diklik, ya. Di Instagram itu karena apa? Ketika ujian nanti biasanya ditanyakan mana Instagramnya kayak apa gitu. Ya buat yang cantik ya. Kemudian apa nih standarisasi SOP? Mengenai pengumuman kehendak nikah, yaitu prosedur tetap. SOP kok prosedur tetap kok? SOP itu standar operasional prosedur kan? Kepanjangannya? Menetapkan SOP. Prosedur kan? Oh ini. Tentang waktu, format, kemudian dan durasi pengumuman yang bentar. Maka jenengan perlu tim ini. Karena jenengan CPNS itu belum bisa membuat SOP. Kan untuk bisa membuat SOP itu orangnya harus sudah punya wawasan tentang instansinya itu yang banyak. Jenengan kan baru. Maka jenengan konsultasi dengan atasan, minta
dibuatkan tim atau jenengan masuk, kalau sudah ada tim SOP, maka jenengan minta untuk dilibatkan. Mungkin kalau SK sudah jadi, jenengan masuk kan nggak bisa. Ya, jadi jenengan kerjasama dengan tim SOP. Kalau belum ada, jenengan bisa dimasukkan, dibuatkan SK. Gitu ya? Yes, Bu. Ya. Kemudian ada monitoring dan evaluasi berkala dengan membuat mekanisme evaluasi rutin untuk memastikan pengumuman dilakukan sesuai ketentuan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi dengan memberikan bimbingan kepada pegawai KUA tentang desain pengumuman tanda nikah dan mensosialisasikannya atau mengumumkan kepada calon pengantin tentang pentingnya pengumuman tanda nikah dan SOP yang berlaku. Ya. Berarti produknya yang utama adalah jenengan pengisian konten di IG nggih? Nggih. Dan mau nyusun SOP. Nggih. Terus sudah tuh? Nggih, sampun. Nggih. Matur suwun Ibu. Nggih, sami-sami. Baik, siapa lagi silahkan. Ini kelompok 2 kan sudah toh? Kita beri tepuk tangan yang meriah ya. Meriah itu berapa kali tepuk ya? Oke. Ya, sudah lumayan bagus-bagus kok ini. Ya. Izin saya stop ya, Bu ya. Ya, Share screen. nggih, monggo. Kelompok 1 mau presentasi tidak ini? Sebentar saja. Yang belum kan kelompok 1 toh? Nanti yang dengan saya kelompok 4 ya? Ya. Oke. Kelompok 4. Ayo, kelompok 1 mana suaranya? Nggih, Bu, sekedap nggih. Nggih. Mbak Anis, Novia Farida. Saya 1B, Bu. Siapa? Zainuddin. Pak Zainuddin. Bentar. Ya udah 2 ini kan nggih tak tambahi sampai pokoknya 2 ini. Nggih. Ya, apakah sudah terlihat, Bu? Terlihat tapi kelawur, Mbak. Karena kotor. Coba dibersihkan dulu. Ayo, Smart ASN-nya dikeluarkan. Bagaimana cara membersihkan garis merah di bawah itu? Yang bisa membantu. Tak hitung 5 kali. 1, 2, 3, 4, Itu di reference. 5. Nah, ini sudah berjuang ya, Bu Anis. Mana yang mau diklik? Coba. Sorry, di review. Yang bantu siapa nih? Review. Mbak Arum? Ya. Ya, terus di bahasa. Language ini diklik. Mana itu loh, bunder-bunder dunia itu loh. Iya. Nah. Language itu loh, diklik. Language-nya diklik, Mbak. Yang gambar bola dunia itu loh. Nah. Terus ini language juga. Translate atau language? Language-nya diklik. Set Nah. profile, Mbak. Set. Oh, keliru. Yang diklik tadi disilang dulu aja. Set. Terus itu yang do not check spelling or grammar di checklist. Apa langsung Indonesian itu? Indonesian Sama di Inggris Indonesianya diklik, Mbak. Yang bawahnya, ya, Inggris Indonesia. Diklik. Iya deh. Oke, diklik. Inggris Indonesia. Itu saja langsung oke.
Nah, Ampun ya, Bu. Pun. Gitu. Sebetulnya ada cara yang Ya, lebih baik. cepat ya. Eh, Ya, monggo. baik. Saya dari kelompok 1B akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama berkaitan dengan isu belum optimalnya penggunaan media digital dalam evaluasi pembelajaran di MTSN 15 Boyolali. Nah, di mana penggunaan media digital dalam evaluasi pembelajaran itu belum optimal, terutama di lembaga-lembaga madrasah khususnya di MTS Boyolali, karena di sini masih banyak menggunakan cara-cara konvensional yang mengakibatkan ini proses evaluasinya menjadi kurang efisien, tidak interaktif, dan sulit untuk menganalisis hasilnya secara mendalam. Baik, langsung saja. Keterkaitannya dengan Smart ASN itu yang pertama, pada keterampilan digital itu yaitu masalah utama adalah ketidakmampuan dari guru sendiri dalam mengoperasikan platform digital. Yang kedua, berkaitan dengan budaya digitalnya, yaitu rendahnya tingkat adaptasi yang menunjukkan bahwa budaya kerja di lingkungan madrasah itu belum sepenuhnya mendukung inovasi. Yang ketiga, berkaitan dengan keamanan Sebentar, digital, yaitu saya isu tanya ini dulu. berkaitan dengan siswa Bu Anis. berkaitan dengan kekhawatiran data siswa. Ya, Bu Anis, Nggih. sebentar. Ini yang punya masalah siapa ini? Yang nomor 1. Ini yang isu pertama, yang nomor 1 dari saya, Bu. Oh ya, terus ini mau dijadikan core issue tidak? Insya Allah iya. Di MTSN. Ini berarti di seluruh MTS ya? Di seluruh kelas di MTSN 15 Boyolali ya? Betul Ibu, nanti dibatasi kelasnya Oh. untuk yang saya ampu. Kelas berapa? Kelas 9 Ibu. Mungkin lebih baik agak dispesifikkan ya isunya. Kalau isu ini kan seolah-olah kan seluruhnya kan. Misalnya belum optimalnya penggunaan media digital dalam evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran apa. Kecuali jenengan sudah punya data bahwa semua guru itu belum memakai. Berarti Ya untuk kan? isu itu langsung detail di mata Lebih baik pelajarannya detail. dan kelasnya nggak Nggih, apa-apa nggak Ibu. apa-apa. Kalau ini kan seolah-olah semua. Ya. Monggo disesuaikan ya. Bu. Kalau kelasnya mungkin Berarti kalau semisal kelasnya nanti, mungkin mohon maaf Bu, kenapa? berarti semisal nanti belum optimalnya penggunaan media digital dalam evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 15 Boyolali misalnya kelas gitu. 9 tahun ajaran sekian gitu Ya misalnya Bu. MTS-nya ya terakhir. Oh, Ya, gitu. Jadi karena kalau kita melihat ini kan semua mata pelajaran dan semua kelas. Boleh sih seperti itu, tapi harus ada datanya. Ya. Baik, ini sumbernya ini data faktanya keterbatasan Lampung di mana masih banyak madrasah. Oh, ini datanya dari mana ini? Banyak madrasah berarti tidak hanya MTSN 15 Boyolali loh ini. Ya kan? Bu. Ya ini terlalu luas ini data faktanya. Nanti jenengan repot ini, ya. Rendahnya tingkat adaptasi di mana banyak guru yang merasa lebih nyaman dengan metode evaluasi. Sebetulnya kalimatnya bagus ini. Rendahnya tingkat adaptasi memang kenyataannya iya, di mana banyak guru yang merasa lebih nyaman dengan metode evaluasi manual karena tidak adanya kemauan untuk beradaptasi. Nah, ini sumbernya dari mana? Harus jelas ya. Nah, bisa jenengan cermati di dokumen modul ajar, misalnya. Kalau jenengan sudah fokus di pelajaran akidah akhlak, ya, maka jenengan juga pinjemnya atau milik jenengan sendiri. Ini kan sudah mengajar juga kan? Nah, ketika sudah mengajar, data jenengan itu ketika evaluasi pembelajaran apakah manual ataukah sudah pakai digital. Misalnya dicermati modul ajar yang sudah saya cermati itu katakanlah 10.
Nah, ternyata semuanya menggunakan manual. konvensional. Ya, Nggih, gitu. Misalnya gitu. nggih, Ya. Bu. Ya, Nggih, berarti terima misalnya kasih. 10 yang dicermati kok ada 7, maka berapa persen dari Dari itu. 10 itu, nggih, Bu. Gitu ya. Nggih, Jadi makasih, harus Bu. jelas gitu. Nggih. Iya, satu-satu. Baik, nanti solusinya apa kira-kira? Untuk solusinya yang pertama yaitu sekedar, Bu. Ya. Solusinya yaitu mengadakan pelatihan komprehensif bagi guru tentang penggunaan aplikasi evaluasi. Yang kedua berkaitan dengan budaya digital, yaitu menciptakan budaya inovatif di sekolah dengan memberikan apresiasi pada guru yang sudah menerapkan evaluasi digital. Yang ketiga terkait keamanan digital, yaitu mengedukasi guru tentang cara mengelola data siswa secara aman di platform digital. Yang keempat terkait etika digital, yaitu menerapkan regulasi internal yang mengatur penggunaan data siswa. Ini betul-betul mau jadi core issue ya? Insya Allah kalau nggih, mau nggih, Bu. jadikan core issue saya beri masukan, tapi kalau tidak. Nggih. Oke. Misalnya jenengan itu mau saya tanya dulu. Jenengan itu nanti di awal kan saya sudah tanya, kelemahannya tuh di guru akidah saja atau semua? Kalau semua, maka langkah solusi betul. Artinya jenengan melakukan macam-macam itu terhadap guru. Ya, berarti jenengan nanti bayangan saya itu nanti produksi modul ajar dan integrasi dengan evaluasi secara digital. Gitu? Dan model dan medianya. Maka nanti setelah jenengan produksi itu disosialisasikan ke guru-guru. Modul ajar dan itunya, kemudian ditambah pengenalan digitalnya itu. Dengan berarti sosialisasi sekaligus praktek. Sehingga guru-guru pada pinter. Nah, terus mereka bersama-sama menerapkan, tentu hanya di akidah akhlak. Dan yang satu jenjang tidak mungkin dengan bahasa Inggris atau yang lain kan. Jadi di akidah akhlak khusus kelas 10. Tidak mungkin dengan naik ke kakak kelas. Karena apa? Tidak ngajar. Materinya pasti beda. Ya kan? Nah,